Di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo dengan gaya kerakyatannya terus mengurai satu persatu persoalan di daerahnya. Sinergitas dengan para kepala daerah, membuat persoalan yang muncul cepat dipetakan dan dipecahkan. Gaya kepemimpinan Ganjar begitu gayeng, dan tidak rumit serta rajin turun ke lapangan menjadi penguat konsolidasi penanganan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Ganjar juga terus menekankan semua instansi di Jawa Tengah menjadi zona nol toleransi korupsi. Baca juga, pasangan Oni Anwar Dwi Rianto lawan kotak kosong di Pilkada Ngawi 2020 jika parameter keberhasilan kepemimpinan dinilai dengan ganjaran penghargaan, tentu Ganjar sudah mengoleksi semua anugerah itu. Justru saya lebih condong kepada peningkatan pendapatan real yang diterima warga di Jawa Tengah serta turunnya angka pengangguran dan kemiskinan. Demikian pula tendensi penurunan angka kematian ibu melahirkan, turunnya angka stunting provinsi serta indeks kebahagiaan yang meningkat. Ganjar telah memperlihatkan karakteristik kepemimpinan kerakyatan yang dirindukan. Mirip bahkan copy paste dengan elan kepemimpinan Joko Widodo yang sohor dengan gaya belusukannya. Tidak ada jarak, mengabaikan aturan protokoler yang ketat serta tidak jaim alias jaga image. Melihat gaya-gaya kepemimpinan anak-anak muda seperti Ganjar Pranowo, Gus Ipin, Oni Anwar Harsono, Adi Sutarwijono, atau Mihoa, saya begitu yakin merekalah yang dimaksud Bung Karno sebagai kaum muda yang kreatif. Merekalah yang diharapkan Bung Karno bisa menyundul langit untuk terus memperjuangkan nasib wong cilik. Relawan yang tidak rela jelang partai-partai bercece besar untuk menyebut partai-partai yang memiliki raihan suara besar di pemilu 2019 mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden. Perubahan konstelasi dukungan begitu menarik. Dari kondisi real di lapangan, sebenarnya belum ada partai yang bisa menggamit capres atau cawapres. Tiket aman untuk pencapresan hanya dimiliki PDIP. Koalisi perubahan yang dimotori Nasdem baru sekedar mengumumkan capres jomblo tanpa pasangan Anies Baswedan. Kondisi koalisi perubahan yang jomblo begitu rawan menimbulkan instabilitas mengingat ada dua partai lain anggota koalisi yang menuntut hak untuk mendudukan kadernya di posisi nomor 2. Sementara Nasdem yang tidak ingin disetir anggota koalisi, mencari selamat dengan memberi tugas capres Anies Baswedan untuk mencari penggantinya sendiri. Logika yang terbangun secara sederhana, tentu Anies tidak bisa serta-merta mencari cawapresnya sendiri tanpa mendapat restu dari desainer koalisi perubahan, Surya Paloh. Nasib Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang berintikan Gerindra, PKB serta Koalisi Indonesia Bersatu, KIP, yang beranggotakan Golkar, PPP, dan PAN juga, jalan di tempat. Jika KKIR sudah mantap dengan Capres Prabowo Subianto, tetapi belum final untuk cawapresnya, KIP malah belum memiliki capres dan cawapres yang diusungnya. Golkar secara spesifik menjagokan Airlangga Hartarto, sementara PPP dan PAN malah sibuk menyediakan tempat untuk kader-kader luar seperti Erick Thohir. Baca juga, 5 alasan relawan Ganjar Pranowo GP Mania membubarkan diri sementara PDIP yang bisa mencalonkan pasangan capres-cawapres sendiri, begitu lamban, dan terkesan mempermainkan bola politik, sehingga membuat koalisi-koalisi lain saling menunggu. Semua partai sekarang ini sebetulnya menunggu kepastian PDIP untuk mencalonkan Puan Maharani ataukah Ganjar Pranowo. Ketika Megawati Soekarno Putri sudah menemukan kata batinnya, maka akan keluar nama capres dan cawapres yang ditunggu publik. Bisa jadi, nasib koalisi-koalisi kembali cair mengingat PDIP berpotensi merangkul partai-partai lain menjadi teman koalisi. Potensi terjadinya rivalitas 3 pasang capres-cawapres di Pilpres 2024 sangat memungkinkan dan besar kemungkinan pula Pilpres 2024 berlangsung hingga 2 putaran. Kompleksitas dan kerumitan menentukan capres-cawapres, baik dari aspek eksternal dan internal partai, bisa jadi tidak dimengerti dan dipahami oleh para relawan. Relawan selalu menginginkan partai cepat mendeklarasikan pasangan agar cepat melakukan sosialisasi dan konsolidasi di lapangan. Sementara partai harus menyiapkan banyak hal, tidak hanya sekedar sosialisasi dan konsolidasi belaka. Basis perkumpulan relawan bersifat cair, tidak berstruktur dan elitis mengingat kendali relawan ada di jajaran pimpinan. Keanggotaan relawan bersifat sukarela. Hari ini daftar anggota relawan, besok bisa keluar dari perkumpulan relawan.
Berbeda dengan partai, tingkat hierarkis organisasinya tersusun mekanistis, dari pimpinan pusat hingga ke anak ranting. Kendali organisasinya terkomando dan tersusun rapi. Keanggotaan partai melekat dan terikat dengan aturan. Tidak bisa anggota partai sembarangan bersuara dan bertindak. Ketika partai mencalonkan si Midun, maka seluruh slagorde partai harus kompak mendukung si Midun, tanpa terkecuali. Langkah GP Mania yang membatalkan dukungannya untuk pencapresan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 di Jakarta, tanggal 9 Februari tahun 2023, adalah wajah keseharian dalam peta politik kita. Saya jadi teringat praktik-praktik dukung-mendukung di era Soeharto. Begitu komponen pendukung mudah diciptakan dan mudah pula dibubarkan. Di era Jokowi, keberadaan relawan begitu mendapat panggung. Bahkan Jokowi memberikan begitu banyak privilese politik maupun ekonomi. Era kebulatan tekad di masa Orde Baru berkuasa memang diciptakan mesin politik yang bernama Golkar untuk men-trigger dukungan di akar rumput. Walau bersifat semu, nyatanya Golkar ketika itu begitu membiarkan dukungan dari semua komponen masyarakat untuk menyuarakan narasi tunggal bahwa Soeharto adalah pemimpin yang tidak tergantikan. Baca juga, relawan Ganjar GP Mania bubar, FX Rudi pasang badan, 1000% saya benarkan Ganjar relawan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, memiliki arti sebagai orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela. Dengan demikian, relawan itu melakukan sesuatu hal tanpa ada kewajiban atau dipaksakan. Dunia kerelawanan merupakan aktivitas individu atau kelompok yang memberikan pelayanan tanpa mengambil manfaat finansial. Ada beragam kegiatan kerelawanan, baik dalam bidang pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Sementara di politik, relawan begitu memiliki daya tawar yang tinggi. Begitu yang dijagokan menang, posisi komisaris menjadi imbal balik dukungan bagi makan siang yang tidak gretongan. Makna relawan menjadi kabur ketika bersinggungan dengan politik. Relawan politik yang seharusnya rela menerima tanpa ada imbalan materi, kekuasaan, maupun jabatan nyatanya berujung pada upaya terorganisir untuk mendapatkan keuntungan. Jika alasan GP Mania karena ketidakjelasan kapan Ganjar dicalonkan berarti memperlihatkan relawan tidak mengerti dengan mekanisme partai dalam proses keluarnya rekomendasi dan konstelasi politik terkiwari. Politik sebagai seni, politik butuh kesabaran serta proses politik itu abstrak ternyata tidak dipahami dengan baik oleh relawan. Partai pasti ingin menang dan tentu memiliki cara yang tidak bisa didikte oleh relawan. Jika Ganjar dinilai GP Mania tidak mampu meyakinkan relawan sebagai capres pengganti Jokowi, tentunya relawan harus bisa mengomparasi calon-calon yang ada dengan track record-nya. Apakah Ganjar bertipe pintar, memilih kalimat ataukah memang benar-benar bisa kerja? Jangan sampai usai mencabut dukungan terhadap Ganjar, besok-besok akan mendirikan relawan pendukung capres yang lain. Lebih janggal lagi, Ganjar dianggap GP Mania tidak memiliki gagasan maupun program untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan lebih baik di masa yang akan datang. Seperti lupa atau gagal paham, posisi Ganjar sekarang ini kontras berbeda dengan Capres Anies Baswedan. Anies sudah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, sementara Ganjar masih belum selesai dengan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Anies sudah dicalonkan oleh Nasdem, sementara Ganjar menunggu proses politik di partainya. Ganjar tidak pantas dan tidak elok jika sudah menggaungkan program-programnya sebagai capres. Ganjar paham betul dengan fatsun politik yang beretika dan sebagai orang Jawa, Ganjar sadar betul, unggah-ungguh. Jokowi pun di masa lalu juga belum mendeklarasikan program-programnya sebagai capres karena rekomendasi PDIP pun belum keluar sementara dukungan dari akar rumput mulai menderas. Jika alasan penampilan Ganjar di media sosial bertolak belakang dengan realita tampilan sesungguhnya, tampaknya GP Mania belum juga paham dengan dunia hiperrealitas di masyarakat modern. Seperti halnya capres-capres lain bahkan yang memaksakan menjadi cawapres sekalipun, kemasan aktivitas di media sosial sekarang ini adalah proses kewajaran. Menilai ketidakwajaran dalam dunia semu di media sosial sebetulnya cukup mudah dilakukan. Misalkan di seluruh tampilan media sosial seorang calon pemimpin mencitrakan dirinya sebagai sosok harapan penuntas segala persoalan rakyat, tetapi fakta di lapangan sang tokoh tidak pernah menjadi kepala daerah yang terbukti keberhasilannya. Bahkan tidak pernah menjabat sekalipun, alih-alih menang di pilkada. Seorang sosiolog Prancis, Jean Baudrillard pernah menyebutkan, all that is real becomes simulation.
Semua yang nyata kini menjadi simulasi. Ungkapan bernada nihilis ini barangkali cara terbaik untuk menggambarkan realitas kehidupan sekarang ini. Makna-makna ini semakin mengaburkan filosofi makna kata relawan. Kerap dipakai kelompok yang mengatasnamakan pendukung politik. Sesungguhnya kata relawan memiliki tujuan suci dan luntur membaur jadi tim sukses. Kembali saya teringat dengan bentuk perlawanan, diam, terhadap rezim represif dan otoriter Orde Baru terhadap Megawati Soekarno Putri dan PDIP, yakni elan semangat, pejah gesang derek Mbak Mega, dan kini bertransformasi menjadi, biar dihajar sampai modar tetap Ganjar. Jika saatnya Ganjar Pranowo menjadi capres dari PDIP dan akhirnya mendapat dukungan rakyat di Pilpres 2024 sebagai presiden pengganti Jokowi, tanpa sokongan GP Mania sekalipun, arus dukungan itu akan semakin membesar dan tidak bisa tertahankan lagi.